Berhubung hari ini adalah hari 17 Agustus di mana kita memperingati kemerdekaan negara Indonesia, dan kita harus selalu mengingat sejarah dan jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, di balik itu kita juga harus tahu kolonial Belanda atau orang-orang Belanda yang menjajah kita juga, ternyata di sana dia mempunyai jasa-jasa penting bagi Hindia Belanda atau Nusantara ini, atau yang sekarang disebut Indonesia. Nah, jadi kali ini aku mau memberi informasi tentang siapa saja kolonial atau penjajah yang pernah menjajah kita, tapi dia juga mempunyai arti penting dan jasa-jasa bagi negara kita. Siapa aja itu? Check it out! Yang pertama ada Dominic Willem Baretti, atau yang biasa kita panggil dengan nama Baretti, yaitu putra dari Dominic August Leonardus Barrett dan wanita Jawa bernama Mary Salem. Jadi dia itu orang Belanda yang nikah sama orang Jawa gitu. Jadi si Barrett ini adalah percampuran dari Belanda dan Indonesia atau Jawa. Nah, si Barrett ini itu mempunyai jasa-jasa penting bagi Nusantara, di mana dia mendirikan suatu perusahaan atau organisasi yang bernama Algemeen Nielsen Telegraph Agentschap atau ANETA, yang disingkat ANETA. Yang kemudian itu adalah awal pertamanya teknik mengirim atau menerima berita dan pesan melalui ilmu telegraf. Jadi pencetus atau penggagas ilmu telegrafi pertama di Indonesia adalah si Baretti. Nah, akibat hasil cetusannya itu dia dijuluki dengan Raja Koran atau Raja Rumor, karena si ANETA ini menghasilkan koran-koran yang sangat bermanfaat dan menjadikan dia orang sukses ya, dan sangat sukses, bukan sukses lagi ya, tapi sangat sukses. Nah, pada bulan Oktober 1932 sampai bulan Maret 1933 ia juga membangun Villa Isola. Ada yang tahu Villa Isola? Pasti kebanyakan dari kalian itu nggak tahu Villa Isola. Yang sekarang dinamainya itu dan dikenal oleh masyarakat itu adalah Bumi Siliwangi. Jadi Villa Isola itu dibangun di Bandung dan mengeluarkan biaya hampir 500.000 gulden atau setara dengan 250 miliar jika dirupiahkan. Dan si Baretti ini membangun si villa ini di saat masa puncak modernitas. Jadi maksudnya di masa itu sedang puncaknya modernisasi. Nah, dia bangun villa untuk menyeimbangkan dengan zaman tersebut gitu. Nah, jika dilihat-lihat ada keunikan dari Villa Isola ini, di mana di dinding aula atasnya itu terdapat tulisan Mi Isolo I Vivo, artinya saya mengisolasi diri dari kehidupan. Dan arti isola sendiri menurut dari bahasa Itali adalah pulau. Nah, logikanya kalau pulau itu kan kayak terpencil, terus jauh dari keramaian, jauh dari orang-orang. Nah, dia mungkin ingin membuat si Villa Isola itu seperti pulau yang jauh dari peradaban gitu maksudnya. Nah, jadi si Villa Isola ini diganti menjadi Bumi Siliwangi di saat semenjak dibangunnya IKIP atau yang sekarang dikenal dengan UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan si Baretti ini untuk membangun si villa ini itu adalah seperti yang sudah kita jelaskan dari artinya sendiri, itu dia untuk mengisolasi dirinya dari Belanda dan Inggris, karena dia dianggap pengkhianat oleh Belanda dan Inggris karena dia menjadi tangan kanan Jepang juga. Jadi dia itu kayak dipercaya oleh sekutu Inggris sama Belanda, tapi di sisi lain dia juga bekerja sama dengan Jepang. Entah itu bekerja sama apa ya. Nah, jadi dia itu dianggap pengkhianat oleh si Inggris sama si Belanda ini. Jadi dia mengisolasi dirikan untuk kayak menjernihkan pikirannya, atau mungkin merasa malu kali ya. Yang kedua ada Karel Albert Rudolf Boscha, atau yang sering kita panggil itu Boscha. Lahir di Den Haag, Belanda, 11 Mei 1865. Nah, dia itu, untuk yang kalian yang belum tahu ya, jadi dia itu pokoknya berjasa banget bagi kita, apalagi orang-orang di Pulau Jawa gitu ya.
Soalnya dia itu mempunyai jasa dan peran penting, dan sampai sekarang itu jasanya itu bisa dimanfaatkan, masih bisa dimanfaatkan oleh kita selaku masyarakat Pulau Jawa. Jadi dia itu mendirikan kebun teh Malabar yang ada di Kecamatan Pangalengan nih guys. Jadi kalian yang pernah ke kebun teh Malabar di Pangalengan, nah itu tuh adalah yang mendirikannya itu adalah si Bosya ini. Dia juga mendirikan 2 pabrik teh. Yang pertama ada pabrik teh Malabar atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Olahraga Gelora Dinamika, dan yang satunya pabrik teh Tanara atau yang sekarang dikenal dengan pabrik teh Malabar. Selain itu, pada tahun 1959 dia juga mendirikan ITB nih guys, atau Institut Teknologi Bandung. Teknik High School. Nah, jadi si ITB ini dulunya tuh dikenal dengan Teknis High School Bandung. Nah, dia itu di sini di pembangunannya si ITB ini dia berperan sebagai ketua College Fund Director atau ketua majelis. Jadi dia ini yang mengurus semua kebutuhan materialnya, dari batanya, kayunya, terus betonnya, terus besinya. Jadi semua itu hampir sekitar 70% atau 80% itu dia yang membiayainya. Nah, ada lagi nih guys. Jadi pembangunan dia yang kita terkenal, yang sering kita kenal yaitu ada Observatorium Bosya atau peneropong bintang yang ada di Lembang, Bandung. Nah, kalian yang pernah ke Lembang, Bandung, yang ada bangunan kuno yang bisa kalian melihat bintang atau peneropong bintang, nah itu tuh dibangun oleh Bosya sendiri. Nah, si bangunannya itu dia beli sendiri langsung dari Jerman, asli dari Jerman ya guys. Jadi dia nggak ngebangun di situ, tapi alat-alatnya dia semua beli dari Jerman, asli original. Dia membeli teleskop refraktor Banda Zeiss dan teleskop refraktor Bamberg. Itu dari Jerman asli, atau yang sekarang disebut dia cuma peneropong bintang. Nah, sayangnya nih guys, dia itu tidak sempat untuk melihat apalagi mencoba si peneropong bintang yang telah dia beli dari Jerman tersebut, dikarenakan dia wafat pada tanggal 26 November 1928 saat dia dianugerahi warga utama di kota Bandung. Nah, selain ketiga jasa-jasa beliau, dia juga ternyata mendirikan sebuah sekolah nih guys. Jadi tahun 1901 dia mendirikan sebuah sekolah dasar yang bernama Vervolge Malabar, dan itu tuh gratis. Nah, jadi si Bosya ini mendirikan sekolah dasar ini khusus untuk anak-anak dari pegawainya yang ada di Teh Malabar. Jadi khusus untuk anak-anak yang kurang mampu gitu. Nah, jadi si SD-nya itu sekarang dikenal dengan SDN Malabar 2. Banyak banget ya guys jasa-jasanya Pak Bosya ini. Nah, sekarang itu katanya dia itu dikebumikan di Teh Malabar itu juga, karena itu adalah permintaan terakhir dia sebelum meninggal, karena berkat kecintaannya kepada si teh-tehnya itu. Nah, yang terakhir ada tokoh yang sering banget kita dengar, yaitu Thomas Stamford Raffles. Kalian pasti pernah dengar karena dia adalah penemu dari bunga Rafflesia arnoldi yang ditemukan di Bengkulu. Lahir tanggal 6 Juli 1781. Selain dia terkenal karena menemukan bunga Rafflesia arnoldi bersama Dr. Joseph Arnold yang saat itu adalah seorang ilmuwan, dia juga terkenal dengan jasa-jasanya yang lain saat menduduki sebagai gubernur. Jadi Sir Thomas Stamford Raffles ini dia pernah juga menjadi gubernur atau letnan Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai 1816 di Sumatera. Dia itu termasuk dari kolonial bangsa Inggris ya guys, jadi bukan Belanda, dia itu bangsa Inggris yang katanya pernah menduduki setelah pemerintahan Dendel. Jasa-jasa dia yang pertama itu dia menghentikan perbudakan atau menghentikan perdagangan perbudakan. Tapi katanya nih guys, si upaya ini tuh jauh dari kata berhasil. Soalnya dia itu kayak mungkin karena masa pemerintahannya yang sedikit atau mungkin lemahnya dari pasukannya mungkin ya.
Selanjutnya, dia itu ternyata selalu atau suka menyelidiki flora dan fauna di Indonesia. Dan berkat hobinya tersebut, akhirnya dia dan Dr. Joseph Arnold itu menemukan sebuah bunga bangkai terbesar, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Dan katanya sebelum ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan si Raffles ini, ternyata bunga bangkai sendiri itu pernah ditemukan oleh bangsa Belanda lain, tapi tidak dipublikasikan gitu. Jadi mungkin istilah yang paling tepat itu adalah yang pertama mempublikasikan bunga Rafflesia itu adalah Stamford Raffles gitu guys. Selain kecintaannya dengan flora dan fauna di Indonesia, dia juga sepertinya tertarik dengan orang-orang Jawa nih. Terbukti dengan dia belajar bahasa Melayu dan menulis sebuah buku yang berjudul The Story of Jawa karena ketertarikannya dengan bangsa Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena keanekaragaman dan keunikan budaya, juga geografis dan etnis yang menyebabkan dia tertarik kepada Pulau Jawa. Nah, selain yang tadi dia menghentikan perdagangan perbudakan, dia juga ternyata menghentikan kerja rodi atau kerja paksa yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya itu Dendels. Nah, jadi pas pemerintahan dia hapus semuanya, tidak ada kerja rodi, tidak ada perbudakan, semuanya aman. Nah, selain itu juga yang terakhir, dia juga adalah penggagas dari Kebun Raya Bogor. Akibat mungkin karena tadi yang sudah diceritakan ya, dia tuh karena merasa tertarik dengan flora dan fauna di Pulau Jawa. Jadi dia mempunyai gagasan bahwa dia ingin mendirikan Kebun Raya Bogor untuk melindungi satwa dan faunanya. Nah, katanya nih guys, si Kebun Raya Bogor itu tidak terpenuhi karena masa pemerintahan Stamford Raffles yang sudah berakhir. Jadi mungkin dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu adalah segelintir orang-orang yang berjasa bagi Nusantara ya guys. Jadi yang berjasa itu bukan hanya pahlawan Indonesia sendiri, tapi juga ada tokoh-tokoh dari penjajah sendiri yang mempunyai jasa penting bagi kita selaku orang Indonesianya. Jadi ingat nih guys, pesan dari aku, jangan lupakan sejarah, entah itu sejarah Indonesia, entah itu sejarah keluarga kita, entah itu sejarah dari kalian, entah itu sejarah dari apapun, itu kalian jangan melupakan sejarah, karena sejarah itu adalah pengalaman untuk di masa depan. Sekian dari aku, dan selamat merayakan 17 Agustusan kemerdekaan negara Indonesia buat kalian semua. Merdeka! Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kalian. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Aku Ica, see you di next time video. Bye! Takut nama lengkapin kabeh. Tong aya dipotong. Ketua direktur atau tak kituna langsung. Sakit-sakit tuh apal kena. Jadi motong-motongnya gampang. Sakoma kan itu. Apa kena langsung. Ketua. Aduh. Ayo. Semangat. Ketua College Fund Direction atau ketua majelis. Sejarah karena sejarah itu menjadikan pengalaman di masa depan. Itu masa depan. Kira-kira langsung sering mati bisa dijeda ya. Capek-capek ngomong panjang. Karena sejarah itu adalah pengalaman untuk di masa depan.